Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Luziana Artanti. Di sini kita akan ngobrol bareng nih dengan narasumber kita tentang makna Lebaran menurut generasi muda. Yuk simak videonya kali ini. Halo pemirsa, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita. Oke Kak, boleh perkenalan diri? Halo, perkenalkan, nama saya Neza Baniklia, saya berusia 19 tahun. Oke, kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Kak untuk menyambut Lebaran nantinya? Kalau saya sih ya sibuk bersih-bersih rumah, membersihkan lingkungan rumah, dan intinya mempersiapkan yang terbaik lah untuk menyambut hari kemenangan, yaitu Lebaran. Nah, ngobrolin tentang Lebaran nih, kira-kira momen Lebaran itu momen yang paling ditunggu nggak sih? Atau mungkin menurut kakak biasa aja? Kalau menurut saya sih ya, saya pribadi sangat menunggu-nunggu momen Lebaran dong, karena pas Lebaran itu keluarga besar berkumpul dan keluarga yang merantau pun pulang. Jadi tidak setiap hari kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Oke, kemudian untuk kebiasaan apa nih yang sering sekali dilakukan ketika menyambut Lebaran nanti? Kalau menurut saya, kalau saya ya kebiasaan yang memang harus saya lakukan menjelang Lebaran itu membersihkan rumah, karena kan supaya tamu-tamu yang datang nanti merasa nyaman dan juga tidak merasa risih lah saat berkunjung ke rumah gitu. Biasanya kakaknya ini punya apa ya, momen yang paling ditunggu nggak sih? Kayak mungkin momen makanannya, atau momen Lebarannya, atau momen THR-nya nih? Kalau saya sih ya semuanya sih ya, karena momennya. Oke, yang pertama ya yang saya tunggu itu momennya, karena menurut saya itu momen yang benar-benar sakral gitu saat Lebaran. Terus yang kedua ya pastinya THR dong, karena kapan lagi kan kita dapat THR. Oke, kemudian apa sih yang bikin Lebaran kakak ini terasa spesial gitu? Menurut saya Lebaran kali ini tuh terasa spesial karena apa ya? Karena keluarga besar itu berkumpul. Pokoknya yang paling saya sukai dari Lebaran itu suasananya, kumpul keluarganya, dan juga vibes-nya yang terasa kental banget gitu. Oke. Kemudian tradisi apa nih yang mungkin masih atau selalu ada di rumah kakaknya? Kalau di rumah saya, setiap Lebaran itu harus membuat ketupat. Terus yang kedua, sungkem-sungkeman. Ya, jadi kayak antar keluarga itu saling meminta maaf, saling memaafkan gitu. Intinya yang pertama tadi kan ketupat yang selalu ada, yang selalu harus ada di rumah itu saat Lebaran. Terus yang kedua tradisi itunya meminta maaf dan sungkem-sungkeman. Oke, kemudian siapa sih yang paling kakak tunggu ketika Lebaran, atau mungkin yang paling ingin kakak temui gitu? Kalau saya itu bapak saya. Nah, karena bapak saya itu kan merantau di luar Jawa gitu. Jadi beliau pulang ya saat Lebaran atau ada acara-acara penting saja gitu. Oke, kemudian kakaknya ini biasanya ngerayain Lebaran ini di rumah sendiri seringnya, atau di rumah nenek mungkin? Kalau di keluarga saya itu seringnya dia di rumah nenek, karena kan di sana seluruh keluarga besar berkumpul gitu. Keluarga besar. Oke, kakaknya itu lebih suka momen malam takbirannya atau hari pertama pas Lebarannya? Kalau saya pribadi ya, saya tuh sebenarnya lebih menyukai momen-momen Ramadan gitu. Karena menurut saya sangat berharga lah itu momen Ramadan gitu. Tapi kalau untuk malam takbiran, menurut saya itu ya justru saat malam takbiran itu saya merasa sedih gitu, karena bulan Ramadan kan sudah berakhir dan memang vibes-nya itu sulit untuk dijelaskan lah. Gitu. Sedih gitu ya, sedih, Kak? kayak bawaannya sedih. Oke. Menurut kakak nih, kenapa Gen Z sekarang itu kayak ngerasa Lebaran sekarang ini tuh lebih berbeda dengan Lebaran sebelumnya? Kalau menurut saya sih karena sebenarnya vibes Lebaran itu nggak pernah berubah ya. Mungkin karena kita yang sudah bertumbuh, kita yang beranjak dewasa gitu. Jadi kita kayak merasa kok Lebaran kayaknya nggak kayak dulu gitu. Karena
zamannya udah berbeda gitu. Gimana cara kakak biar menikmati momen lebaran tanpa terdistract dengan gadget gitu? Maksudnya biar khusyuk gitu ibaratnya. Kalau saya sih ya, lebaran itu kan momen yang sakral, setahun sekali dan nggak setiap hari ada gitu lah istilahnya. Jadi kalau kita harus sangat menghargai waktu dan momen lebaran tersebut gitu. Jadi kalau untuk gadget kan setiap hari kita juga bisa main gadget kan. Iya Jadi sih. gadgetnya disimpan dulu lah. Kita menghargai momen-momen waktunya gitu untuk berkumpul dengan keluarga, quality time. Kemudian ada nggak sih kak momen lebaran yang paling berkesan atau membekas di hati kakak gitu dulu? Atau mungkin lebaran kemarin gitu? Dulu waktu saya kecil ya, saya tuh pernah lebaran itu dapat THR yang banyak banget lah, ada berapa juta gitu. Wow, Dulu tapi tembus berjuta-juta. iya, waktu saya kecil. Terus sekarang kalau udah besar ya sangat minus jauh lah, sangat merasa jauh. Pendapatannya menurun ya kak ya? Karena kita malah yang ngasih THR. Terus dulu kan waktu lebaran dulu kan mbah kakku masih sehat walafiat gitu. Jadi kayak lebih rasa lengkap gitu. Kalau untuk sekarang kan beliau sudah berpulang ke hadapan Tuhan. Jadi ya mungkin saya merasa ada yang hilang gitu. Menurut kakak nih makna lebaran yang paling penting buat kakak itu momen seperti apa gitu? Momen apanya? Kalau menurut saya momen yang paling penting itu ya momen berkumpulnya keluarga, quality time-nya keluarga, terus momennya kita untuk saling mensucikan diri lah dengan bermaaf-maafan gitu. Intinya vibes-nya menurutku sangat penting lah lebaran itu. Terus ini ya, dari kasus beberapa tahun kemarin lebaran itu kan saya menemukan beberapa anak muda atau anak remaja yang pas lebaran itu tuh mereka ibaratnya kurang khusyuk gitu, kurang menikmati. Jadi mereka itu masih bermain gadget, asik sendiri gitu. Nah, menurut kakak nih, kira-kira pesan buat Gen Z biar lebih khusyuk buat menikmati momen lebaran itu apa sih? Kalau dari saya, intinya kalau momen lebaran itu kan momen yang sakral, Gitu momen ya. yang penting lah gitu. Jadi kita tuh memang harus sangat menghargai momen tersebut. Nah, jangan menyia-nyiakan momen tersebut dengan terus bermain gadget atau seenaknya sendiri gitu. Jadi ya kita kan udah besar ya, kita harus tahu cara harus menghargai momen-momen tersebut gitu. Kalau untuk gadget ya disimpan dulu lah. Jangan gadget terus tiap hari. Iya. Oke, mungkin cukup sekian wawancara kali ini ya kak ya. Terima kasih atas berbagi pengalamannya. Saya Luziana Artanti, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.